Ternyata menonton berita itu dapat membuat kita stres, dapat membuat kita cemas, membuat kita susah tidur, membuat kita depresi, dan beberapa gangguan mental lainnya. Kenapa demikian? Akhir-akhir ini berita di media sosial itu sangat melonjak, terutama pada aksi demo tanggal 28 Agustus tahun 2025 yang berlangsung ricuh. Saya sendiri pun ngerasa kewalahan ya untuk memilih mana berita yang layak untuk ditonton, dan saya pun sempat merenung, saya sempat bertanya bahwa apa sih sebenarnya tujuan saya menonton berita ini, dan apa manfaatnya bagi diri saya sendiri, dan apa risikonya kalau misalkan saya tidak menonton berita. Nah teman-teman, kalau misalkan kalian tidak pernah sempat bertanya atau tidak pernah sadar sebelum kalian menonton berita tersebut, kalian ada di kendali media. Saya pernah membaca bukunya Ryan Holiday yang berjudul Trust Me I'm Lying. Dia mengaku bahwa media itu sengaja dibuat untuk memanipulasi kita untuk terus menonton lagi dan lagi, dan membuat seolah-olah berita itu sangat-sangat penting. Dan tujuannya pun itu bukan untuk menyampaikan kebenaran, bukan untuk menyampaikan sesuatu yang bermanfaat bagi kita, tetapi berita itu, media itu sengaja dibuat untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan media, dan untuk kepentingan perusahaan. Dan kita tidak hanya dimanipulasi, tetapi ada beberapa pengaruh, ada beberapa risiko yang negatif yang lainnya yang dapat merusak mental kita. Yang pertama itu membuat kita cemas dan stres. Ternyata penelitian mengatakan bahwa semakin sering kita menonton media atau konten yang negatif, ini akan mengaktifkan respon lawan atau lari dalam tubuh, dan ini akan memicu hormon stres dan adrenalin, dan hormon ini dapat menyebabkan kita kecemasan dan stres kronis. Yang kedua adalah dapat membuat kita depresi. Semakin sering kita menonton berita yang berbau kesedihan, menakutkan, bahaya, penembakan, pembunuhan, dan lain sebagainya, ini akan menyebabkan rasa putus asa dan pesimisme yang lama-kelamaan akan membuat kita depresi. Dan teman-teman, saya berpikir ini sangat-sangat bahaya bagi kita yang pengen mulai bangun karir. Nah teman-teman, rasa putus asa dan rasa pesimisme itu adalah musuh kita untuk memulai sesuatu, dan itu yang membuat kita gagal di tengah jalan. Tidak hanya itu, yang ketiga adalah kehilangan kesabaran dan fokus. Kalau kamu sadar, tingkat kesabaran manusia semakin berkurang setelah kita mengenal yang namanya media. Dan saya berpikir bahwa algoritma ini sengaja dibuat untuk membuat kita semakin berlama-lama di platformnya. Media itu terus mengatakan scroll lagi dan lagi tanpa kita sadar, tanpa kita tahu bahwa apa pentingnya, apa tujuannya, dan apa manfaatnya bagi kita sendiri kalau kita misalkan menonton berita sebanyak itu, ya kan? Dan teman-teman tidak perlu berpikir terlalu jauh. Silakan rasa sendiri, silakan sadar sendiri betapa media itu membuat kita tidak sabaran, membuat kita kurang fokus, terutama saat kita belajar, terutama saat kita membaca atau hal yang membuat kita lebih produktif lainnya. So teman-teman, apa pertanyaan yang paling tepat, yang paling cocok yang kamu tanyain sebelum kamu memutuskan untuk menonton berita? Oke, komen di kolom komentar ya kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih. Saya berpikir itu aja poinnya. Semoga bermanfaat. Thank you so much for your time.